kita akan belajar cara menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada film Serdadu Kumbang. Tapi sebelum kita menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun suatu karya sastra seperti cerpen, film, puisi, prosa, dan lain-lain. Nah, unsur intrinsik ini meliputi judul, tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik sendiri yaitu unsur luar yang berada dalam sebuah cerita yang juga ikut membangun jalannya suatu cerita. Nah, kalau anak-anak sudah paham apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik, mari kita lanjut untuk menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada film Serdadu Kumbang. Baik, yang pertama kita akan menentukan unsur intrinsiknya dulu. Nah, yang pertama yaitu ada judul. Judulnya yaitu sudah pasti Serdadu Kumbang. Nah, film Serdadu Kumbang ini menggambarkan tentang suasana seorang anak yang meraih cita-cita dengan semangat yang tinggi seperti seorang serdadu atau tentara. Yang kedua yaitu tema. Nah, tema dari film Serdadu Kumbang ini yaitu menceritakan tentang keluarga dan pendidikan. Film Serdadu Kumbang ini menceritakan 3 orang anak yang berusaha keras merintis cita-cita mereka meskipun dengan berbagai keterbatasan. Lalu yang ketiga ada tokoh atau penokohan. Nah, dalam film Serdadu Kumbang ini tokoh-tokohnya yaitu ada Ame, Umbe, Acan, Minun, Siti Aisyah, Bu Guru Imbo, Pak Guru Alim, Zakaria, Pak Openg, Pak Jabu, Ketut, Pak Haji Idrus, Papin, dan Jainudin. Nah, dalam film Serdadu Kumbang ini tokoh utamanya yaitu Ame. Nah, buktinya yaitu Ame ini muncul pertama kali dalam film dan menjadi pusat dalam film ini. Nah, lalu ada Ame yang berkorban untuk teman-temannya agar bisa ikut ulangan nasional. Lalu ada adegan yang pada saat itu Ame menukar anak kambingnya dengan handphone untuk menghubungi ayahnya yang ada di Malaysia. Dan selanjutnya ada adegan pada saat Ame mendapatkan operasi gratis untuk mengoperasi bibir sumbilnya. Adapun tokoh tambahannya yaitu ada Umbe, Acan, Minun, Pak Alim, dan Pak Openg, lalu Ketut, dan Zakaria. Nah, buktinya Umbe dan Acan ini adalah sahabat karibnya Ame, dan Minun ini adalah kakaknya Ame yang selalu menghibur Ame di saat sedih dan selalu menyemangatinya untuk belajar. Sedangkan untuk Pak Alim, Pak Openg, Ketut, dan Zakaria ini muncul tapi tidak terlalu sering dan juga tidak begitu dekat dengan tokoh Ame. Yang keempat yaitu ada alur. Nah, dalam film Serdadu Kumbang ini menggunakan alur maju, yaitu alur yang menceritakan peristiwa yang berurutan, yang sesuai dengan urutan waktu kejadian dari awal sampai akhir. Bukti adegannya yaitu pada saat menceritakan dari mulai Ame bermain kumbang hitam, lalu Ame bermain kuda dengan Umbe, lalu Ame yang dihukum dan dimarahi oleh gurunya. Semua murid SDN dan SMP Mantar tidak lulus sampai semua murid SDN dan SMP Mantar lulus ujian nasional. Nah, yang kelima yaitu ada latar. Nah, dalam unsur intrinsik ini latar sendiri terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, latar tempatnya yaitu ada rumah Ame, sekolah, bawah pohon cita-cita. Dan buktinya ini pada adegan saat Ame itu menonton TV, lalu Ame pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Dan pada saat Ame bermain dengan teman-temannya di bawah pohon cita-cita. Selanjutnya yaitu ada latar waktu. Pada film Serdadu Kumbang ini menggambarkan waktu saat pagi
yaitu pada saat Ame bangun tidur. Lalu siang hari pada saat Ame mengikuti tanding kuda. Dan sore hari ini pada saat Ame menunggu di depan rumah Bu Imbo dan Pak Pin. Dan yang terakhir yaitu pada waktu malam hari saat Ame dan kawan-kawan serta Bu Imbo berada di bawah pohon cita-cita. Baik, selanjutnya yaitu ada latar suasana. Dalam film Sedadu Kumbang ini, suasana yang digambarkan yaitu ada suasana duka, senang, dan bingung. Nah, pada saat suasana duka ini terdapat pada adegan saat Minun meninggal. Lalu pada saat suasana senang ini, saat adegan semua siswa SDN dan SMPN Mantar ini lulus ujian nasional. Dan yang terakhir pada saat suasana bingung. Nah, suasana bingung ini pada saat Ame yang menunggu di depan rumah Bu Imbo dan tidak ada Bu Imbonya. Lalu yang terakhir yaitu ada amanat. Nah, dalam film Sedadu Kumbang ini hal yang bisa kita ambil yaitu sifat rela berkorban untuk teman atau sesama. Nah, pada film ini kan Ame menggambarkan yang memiliki sifat suka berkorban untuk temannya untuk bisa mengikuti ujian nasional. Lalu dengan film ini kita bisa memikirkan cita-cita kita mulai dari sekarang. Lalu kita bisa memetik bahwa berpikir tentang masa depan ini adalah suatu hal yang penting karena masa depan kita ini ada di tangan kita sendiri. Dan yang pastinya film Sedadu Kumbang ini mengajarkan kepada kita untuk jangan pernah menyerah dalam melakukan suatu tindakan. Seperti jika ingin lulus ujian nasional, maka kita harus belajar dengan giat, rajin, dan disiplin. Baik, yang selanjutnya yaitu ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik pada film Sedadu Kumbang ini ada aspek ekonomi, yaitu pada saat Ame ini menukarkan seekor kambing dengan handphonenya untuk menelepon ayahnya yang ada di luar negeri atau negara Malaysia. Lalu selanjutnya ada aspek sosial. Pada aspek sosial ini menggambarkan pada film ini saat Bu Imbo ini membantu orang-orang tua untuk belajar membaca. Dan yang terakhir yaitu ada aspek moral pada saat adegan Ame ini berkorban untuk teman-temannya agar bisa mengikuti ulangan. Kelas